dengan warna yang baru yang membuat orang juga tetap ingin hadir. Nah, atas dasar rencana maupun pelaksanaan Kaufest 2024 itu, lalu kami men-challenge penyelenggara untuk bulan seterusnya, termasuk yang bulan Mei, bagaimana tematik apa yang mau dibawa. Akhirnya bulan Mei memilih kuliner, ya. Tepuk tangan untuk para penyelenggara nih ya, sudah punya ide yang sangat mantap gitu ya, dan hadir di 2 kota, di Bandung dan di Medan. Dan untungnya juga dan kebetulan juga, syukurnya juga bahwa Bandung dan Medan termasuk yang sangat juga terkenal kulinernya gitu ya. Jadi ternyata tepat juga ya kota-kota pilihan kita. Nah, nanti di tahun depan kita lihat lagi ya berdasarkan evaluasi kegiatan ini. Nanti di bulan Juni itu nanti akan diangkat juga mengenai herbal dari Indonesia ya, tematiknya. Jadi banyak sekali sekarang tematik supaya memang lebih dalam. Nah, kali ini kita lihat dimanjakan ya dengan kuliner baik dari Bandung maupun dari daerah lain. Saya sebenarnya sudah menyediakan perut tadi, jangan terlalu kenyang kalau makan siang. Saya menolak terlalu kenyang gitu. Tapi setelah saya keliling, saya berpikir bagaimana ya memilah-milah perut saya begitu banyak yang menarik gitu ya. Nah, harapannya kita bisa menikmati, dan harapannya juga dalam kesempatan ini tadi saya mendapat testimoni Pak dari binaan PT Pos ya, itu bahwa dia juga dari KAI kayaknya ya, dia dari juga kemarin Bazar UMKM tahun 2023 ya, ternyata di Sarinah dia dapat bayar dari Arab Saudi gitu ya, sehingga dia dapat order ke luar negeri gitu ya. Jadi walaupun bazar kita di dalam negeri, tidak tertutup kemungkinan kita dapat bayar dari global gitu ya, baik yang di Sarinah maupun di tempat ini. Karena apa? Karena Bandung juga kota pariwisata, jadi kan bisa juga banyak turis-turisnya ya. Harapannya juga kalau lihat ini ya, flyer mau datang juga gitu ya. Nah, semoga semua upaya kita ya, baik bazar tadi, pemasaran online, offline, maupun juga beraneka ragam, mungkin setiap BUMN memiliki strategi-strategi untuk memasarkan produk-produk UMKM-nya. Semuanya itu boleh juga meningkatkan kesejahteraan dari para UMKM kita. Nah, kemudian juga yang penting nih, saya terima kasih sekali Pak Anton, Pak Faisal, Pak Arifin juga semua level yang juga sudah manajemen yang senior ini, banyak yang hadir. Selalu saya ingatkan bahwa kalau kita melakukan bazar, pertama campaign dulu di internal, karena banyak juga mereka kadang-kadang hanya berhenti di tim corporate secretary atau berhenti di tim TJSL, sehingga di perusahaan sendiri tidak terlalu tahu event itu. Padahal kita harapkan minimal keluarga besar BUMN ikut hadir. Nah, kemudian juga yang kedua Pak, seringkali masing-masing tim procurement, tim TJSL gitu ya, dan mungkin kalau ada juga operasional yang membidangi pemasaran, itu masing-masing sendiri-sendiri, tidak punya komunikasi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ini bekerja sama, bisa jadi kita tidak perlu lagi
misalnya membeli dari yang lain, padahal di depan mata ada binaan-binaan Bapak yang bisa untuk kita belanjakan, ya, baik dari sisi kuliner untuk makanan kantor, souvenirnya, ya, fashionnya, seragam, dan lainnya. Tadi hari ini saya kunjungan juga Pak ke UMKM rantai pasok dari SIG yang bekerja sama pembinaannya dengan Yayasan Dana Bakti Astra. Mereka berusaha untuk melakukan substitusi impor spare part dari yang digunakan di SIG Semen gitu ya, dan ternyata tidak mudah, bisa memakan sekitar 1 tahun untuk bisa mengubah kualitasnya, untuk bisa mereplace produk dari impor dari negara Eropa. Nah, ternyata berhasil. Nah, artinya Bapak dan Ibu perlu kesabaran, ya. Dan untuk membina UMKM ternyata tidak bisa sendiri-sendiri. Tadi Pak Rajasa juga bilang ya, perlu kolaborasi, bisa dengan swasta, bisa dengan lembaga riset, dengan universitas, dengan BUMN, dengan kementerian lembaga lainnya. Jadi kalau kita spiritnya sama, mau meningkatkan belanja produk dalam negeri setinggi-tingginya, meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri PKDM setinggi-tingginya, maka kita harus berkolaborasi dengan spirit yang sama